Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yasin Al-Rafiri dalam program podcast Sang Legislator DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membahas satu tema yang mendalami atau membahas mengenai permasalahan di Provinsi Jawa Timur. Bersama saya sudah ada seorang legislator yang kita undang ke studio, yakni Pak Siadi. Selamat sore Pak Siadi. Selamat sore Mas Yasin. Sehat Pak Siadi? Alhamdulillah sehat Mas. Mbak Nuwun Mas. Oke. Datangnya Pak Siadi ini sekaligus akan saya buka dengan sebuah pantun. Dari Pasar Lawang ke Pasar Turi, mampir sebentar di warung kopi. Cakep. Nggih, cakep. Kali ini ada Pak Siadi hadir langsung di Lentera TV. Cakep. Mbak Nuwun Mas. Nuwun nggih Mas Yasin. Ya. Pak Siadi, Pak Siadi ini salah satu legislator ya dari Partai Golkar di Komisi D sekarang, dan beliau juga merupakan seorang yang punya keberanian dalam memberikan pendapat dan juga melakukan dialektika di dalam gedung di Indrapura untuk memberikan sumbangsihnya untuk keberlangsungan tata kelola terutama di Jawa Timur. Dan kali ini kita membahas Pak Siadi soal wilayah untuk pariwisata. Ini salah satu yang juga dikonserni oleh teman-teman di Komisi D DPRD Jawa Timur. Nah, ada sebutan untuk wilayah layak pariwisata. Itu sering ya kita dengar di beberapa media sosial. Nah, itu layak pariwisata itu yang pripun nggih, Pak? Pak Siadi. Nggih, Mbak Nuwun Mas Yasin. Nggih. Kalau kita berbicara pariwisata, ya dengan sendirinya kita tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi hanya pemerintah. Karena berbicara layak wisata itu melibatkan semua unsur, baik masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta. Bisa dikatakan daerah itu layak wisata sepanjang wisatawan yang hadir ke sana itu ada kesan setelah kembali dari tempat itu. Sehingga dengan kesan itu akhirnya secara tidak langsung wisatawan ini akan menjadi pihak yang memasarkan terhadap wisata yang ada di sana. Jadi keramahan, terus kebersihan, oleh-oleh yang ada di sana itu salah satu menjadi persyaratan kalau daerah itu dianggap layak wisata. Ya. Nah, Pak Siadi ini kan salah satu ya legislator yang juga akrab dengan pariwisata karena dapilnya di Malang Raya, lalu juga berasal dari Mojokerto dan yang punya basis wisata sejarah yang kuat gitu Pak Siadi. Gimana menurut Pak Siadi dengan kapasitas jenengan yang hari ini sebagai anggota dewan? Mas Yasin, Malang Raya itu wisatanya luar biasa. Ada wisata sejarah. Mas, bahwa raja-raja Jawa ini asal usulnya adalah dari Singosari. Singosari itu ada di Kabupaten Malang. Peninggalannya Mas Yasin masih utuh dan terjaga sampai hari ini. Ada candi, ada petilasan, ada patirtaan. Itu semua masih oleh masyarakat dan pemerintah itu masih dirawat Mas. Bahkan Mas Yasin, antara saya ini percaya dan tidak. Setiap kali pilihan presiden Mas, mesti ada presiden itu Mas yang mandi ke Patirtan Sumbernagan di Singosari. Sebelum Pak Jokowi
pernah Mas Presiden yang terpilih itu ke sana, mandi Mas. Akhirnya masyarakat sekitar itu ya sempat ikut mengantarkan Mas. Terus apalagi yang namanya menteri Mas, di tingkat kementerian banyak yang mandi di sumber Nagan itu. Saya nggak tahu Mas, apa tuanya Singosari ini masih bersemayam di wilayah itu. Terus yang kedua Mas, ada wisata budaya. Mas, topeng Malangan yang hari ini terkenal, itu asal usulnya ya memang dari Pakis Haji. Di situ yang namanya Mbah Karimun, dulu yang disebut sebagai tokoh topeng Malangan, itu berkreasi membuat topeng itu Mas. Sehingga tempat tari topeng itu sempat ya dibuatkan oleh pemerintah di sana untuk pementasan itu. Jadi wisata sejarah, wisata budaya, wisata pantai. Mas Yasin, Malang Raya ini memiliki pantai yang berjajar dari Blitar sampai ke Lumajang. Ada 47 pantai Mas, yang melintasi jalur lintas selatan itu loh Mas. Kan sekarang jalurnya bagus ya Mas, udah lebar. Itu ada 47 atau 48 pantai Mas. Jadi pantai-pantai itu Mas, memang ada yang masih berada di wilayah perhutani, ada yang sudah direslak miliknya perhutani oleh pemerintah, dan akhir-akhir ini kan banyak kelompok-kelompok masyarakat itu yang diberi kesempatan oleh aturan bisa bekerja sama dengan pihak perhutani membuka destinasi wisata. Jadi ada 48 Mas, ini wisata pantai. Kita Mas punya wisata coban. Kurang lebih ada 27 coban yang ada Mas di Jawa Timur. Di Malang Raya. Malang Mas. Raya. Ya, saya berbicara Malang Raya nih Mas. Terus ada wisata religi Mas. Gunung Kawi itu pedesaan Mas. Tempatnya pinggir, tapi yang datang ke sana ini Mas dari Korea Selatan. Wah, jauh-jauh Mas. Mayoritas Cina itu Mas yang datang ke sana. Wisata religi Mas di Gunung Kawi. Terus kita punya wisata alam Mas. Batu Mas, sekitarnya, Poncokusumo sekitarnya. Mas, hari ini menjadi jujukan orang nyari padangi hati ngono lho Mas Yasin. Refreshing ke sana. Dan ternyata wisata alamnya ini Mas, sampai hari ini banyak orang berpendapat kerasan nang Malang Raya ini. Makanya Mas, setiap hari libur atau hari biasa, Mas, Malang ini transportasinya benar-benar krudit Mas. Karena banyak orang nginep di Batu, wisatanya ke Batu dan sekitarnya Kabupaten Malang. Mas, ada wisata buatan. Kafe sawah di Batu Mas. Itu kan predikatnya sudah nasional Mas. Kemarin dapat penghargaan dari kementerian karena sudah tingkatannya bagus. Ada Poncokusumo, kemarin juga dapat penghargaan. Makanya Mas, kalau kita berbicara wisata yang ada di Malang Raya, khususnya ya Mas, Jawa Timur, saya pikir Malang Raya dan Jawa Timur ini Mas, destinasi wisatanya itu nggak kalah Mas dengan provinsi yang lain. Mas, siapa wisatawan asing yang nggak mengenal Bromo? Siapa orang asing yang tidak mengenal Ijen? Kan ini luar biasa Mas Yasin. Makanya saya kadangkala Mas, dengan ragamnya pariwisata yang ada ini,
Insya Allah kalau ini nanti dikelola dengan bagus, Mas Yasin, Iya. akan menjadi apa ya Mas, pendapatan yang kembali kepada masyarakat dan itu dirasakan akan menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Oke. Ngoten lho, Mas. Jadi Pak Suyadi menyebutkan beberapa destinasi wisata yang jadi andalan ya. Dan Malang Raya itu sebenarnya pusatnya Pak ya. Pusat dari kawasan wisata karena di sana banyak. Nah juga terlepas lagi dari wisata yang buatan mungkin seperti di Surabaya atau di Lamongan WBL gitu ya. Itu juga bisa menjadi andalan ya di Jawa Timur. Nah seperti yang Pak Suyadi tadi bilang bahwasanya yang jadi kendala itu adalah akses jalan ketika peak season liburan gitu. Nah, akses jalan lalu belum lagi nanti kebersihan lalu keamanan gitu. Kita fokus dulu mungkin di akses jalan Pak. Bagaimana akses penghubung antara desa dan kota ke destinasi itu bisa berjalan dengan baik itu bagaimana peran Komisi D selama ini? Terima kasih, Mas. Komisi D memang mitra kerjanya terkait di KPU-an, Mas. Berbicara jalan ya Bina Marga. Berbicara jalan, Mas, ini kewenangannya sudah dibagi oleh undang-undang. Yang jalan nasional pada saat terjadi kerusakan atau perbaikan, otomatis kan ini menjadi tugasnya Balai Besar Jalan dan Jembatan yang ada di Jawa Timur ini, wakil dari kementerian itu, Mas. Kalau jalan provinsi, ya otomatis kalau membutuhkan perbaikan, pembangunan, menjadi kewenangannya provinsi. Kalau jalan ini statusnya jalan kabupaten, kota, ya tentunya ini menjadi kewajiban kabupaten, kota yang ada di desa-desa itu untuk perawatannya. Yang jadi persoalan hari ini Mas Yasin, ini tidak ada keseimbangan kemampuan anggaran untuk melakukan itu antara kabupaten kota dan provinsi. Ya jujur aja Mas, provinsi juga punya keterbatasan terkait itu kan. Apalagi kemarin Mas dengan pemotongan yang cukup serius dari pemerintah pusat itu akhirnya mau nggak mau harus ada evaluasi di masing-masing SKPD yang seharusnya Mas Yasin berbicara masalah kebinamargaan itu perintah undang-undang Mas harus 40% Dari dari APBD provinsi yang ada untuk fisik itu. Karena apa adanya efisiensi kemarin itu mau nggak mau kan kebutuhan yang seharusnya di Bina Marga ini apa bisa maksimal karena ada efisiensi harus mengikuti irama itu kan Mas. Itu terjadi saat kabupaten kota merancang APBD-nya sama. Maka dari itu untuk apa Mas melaksanakan tugas yang begitu strategis ini tidak ada lain kecuali perlu ada sinergi, perlu ada kolaborasi, perlu ada kerjasama antar pemerintah, antar wilayah. Jadi yang provinsi ya jangan hanya berbicara, oh itu bukan kewenangan saya. Kewenangan saya jalannya ini. Ya kondisi jalan provinsi Mas yang ada di Malang Raya hampir 80% bagus sudah. Tapi yang menjadi kewajiban kabupaten ini Mas masih perlu ditopang, di backup oleh provinsi agar supaya apa persoalan jalan menuju tempat-tempat wisata ini bisa apa ya Mas menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun juga Mas Yasin, orang datang ke wilayah Kabupaten Malang
terutama di wilayah Malang Selatan, JLS-nya sudah bagus, Mas. Bagus Mas Yasin, ini lebar, bagus. Tapi jalan sirip-sirip menuju JLS itu yang masih memprihatinkan, Mas. Masih memprihatinkan. Yang seharusnya perjalanan menuju ke JLS dari kota Malang itu bisa ditempuh 1 jam. Karena kondisi jalan menuju kecamatan yang terdekat dengan JLS itu rusak berat, bisa 2 jam, 3 jam kan, Mas? Ya. Yang itu yang terjadi selama ini, barangkali itu jadi keluhan juga, Mas, oleh wisatawan. Bagaimana ya Pak Siadi ya, menghubungkan antara provinsi dengan jalannya ya itu dengan tata kelola jalan yang dirancang oleh kabupaten kota itu berkomunikasinya seperti apa ya? Mungkin teman-teman Sobat Lentera juga ingin tahu itu, Mas Yadi. Provinsi ini kan kepanjangan tangan pemerintah pusat, gitu. Ya. Tentunya peran provinsi itu ya sangat strategis, Mas. Sehingga apa yang menjadi kendala, persoalan, atau keinginan daerah, kabupaten kota yang memang tidak mampu dilaksanakan oleh kabupaten kota melalui komunikasi yang terbangun ini, yaitu bisa menjadi sarana untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di bawah. Saya yakin, Mas, kabupaten kota melihat provinsi ini posisinya memang bukan seperti yang tempo-tempo dulu ya, Mas. Kalau sekarang memang benar-benar wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Sehingga apa yang menjadi suaranya provinsi, kabupaten, kota pasti sangat ikuti. Maka dari itu tidak ada lain, Mas, kecuali komunikasi, sinergi, ya kebersamaannya, kolaborasinya ini memang harus ditingkatkan, Mas, untuk itu. Kita paham bahwa provinsi juga keterbatasan anggaran. Tapi kalau kita melihat, Mas, dari masing-masing daerah yang punya potensi besar, manakala itu dikembangkan, daerah itu menjadi pembangkit ekonomi yang luar biasa, ini dampaknya kan juga kembali ke provinsi. Kan kembali, Mas, ke provinsi. Maka dari itu, ya barangkali dengan keterbatasan ini yang dipilih adalah oleh provinsi itu, Mas, prioritas. Harusnya yang dipilih ada prioritas. Karena kalau semua keinginannya diselesaikan dengan keterbatasan itu kan tidak mungkin ya, Mas. Ya, agar supaya ini bisa jalan antara cita-cita, mimpi, harapan yang ada di bawah bisa menjadi kenyataan, ya melalui keterbatasan provinsi ini harus hadir dengan Mas, kebijakannya yang memang itu sifatnya prioritas. Kalau enggak, ya sulit. Jadi skala prioritas Mas, diperhitungkan ya di sini ya, Pak Siti ya. Jadi kalau skala prioritas berarti pariwisata prioritas tidak nih, Pak Siti? Mas, kalau kita mau jujur atau belajar dari daerah-daerah lain yang menjadikan pariwisata itu menjadi unggulan, ternyata, Mas, ketangguhan ekonominya itu lebih lebih kokoh dibandingkan yang lain. Sekarang kita ngomong Jogja ya, Mas. Jogja. Mas, Jogja itu kalau dibandingkan dengan Jawa Timur, nggak ada apa-apanya kan, Mas. Tapi hari ini, maksudnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan APBD-nya, nggak ada apa-apanya kan, Mas. PAD-nya juga nggak ada apa-apanya. Tapi hari ini, dengan konsentrasinya ngerso dalam ke pariwisata, Mas, masyarakatnya itu merasakan betul ternyata kehadiran tamu ini membawa berkah bagi mereka. Membawa berkah bagi mereka. Jadi
alamnya sudah ramah, terus masyarakatnya merasa hadirnya banyak tamu ini jadi berkah, akhirnya yang mbak-mbak yang di pinggiran itu pada jualan menjajakan macam-macam hasil ekramnya itu loh mas, hasil apa? Kerajinan. Iya kerajinannya itu kan luar biasa akhirnya. Lah, saya melihat potensi wisata ini mas nggak bisa di nomor duakan loh mas. Kalau memang kita punya potensi itu, kenapa enggak? Yang jelas wisata itu mas pasti ramah alam. Oke. Kalaupun mas ada apa limbah, itu hanya baunya sampah, bukan limbah sing sampai mencemari udara. B3 gitu, Ah, iya, apalagi limbah berbahaya beracun. Mas gak ada itu. Maka dari itu ya sudah saatnya sih mas, wilayah-wilayah di Jawa Timur ini yang punya potensi untuk dikembangkan jadi pariwisata atau wisata, Bisa Bu fokus. Gubernur mas memang harus ada prioritas ke sana. Oke. Jadi mungkin kalau mencontoh Jogja gitu, ekosistem pariwisatanya gitu Pak, mungkin di Jawa Timur Pak Sedi belum melihat adanya mungkin ya arah ke situ gitu ya Pak Sedi ya. Ekosistem bagaimana Jogja dari mulai sejarah keraton lalu UMKM terus semua seperti jadi ekosistem yang pariwisata gitu lah. Di Jawa Timur mungkin ada satu proyek mungkin Pak, satu kota saja untuk jadi gitu, Pak. Iya. Mas, kalau saya ngamati, ya Jogja itu mas ya hampir 10 tahun belakangan aja kan, apa orang kalau nggak ke Bali pasti pilihan Jogja. Bahkan hari ini mas pilihannya itu sudah bergeser. Kalau dulu orang seneng ke Bali, sekarang ke Jogja. Hari ini udah bergeser, Oh mas. gitu. Nggih, udah bergeser. Sebenarnya kalau berbicara Terlepas dari Bali sering konflik itu Pak ya, rusuh itu, bule-bule itu Pak ya, mungkin ya. kalau berbicara sejarah mas, Ya. mas Jogja itu ada, itu dari Jawa Timur loh mas, dari Singosari. Ya. Ibunya raja-raja itu kan dari Mataram. Singosari mas, Ya, iya kan? ya. Ah, dari apa Ratu Kendedes kan mas, Iya. ya. Terus mas sekarang kalau apa berbicara sejarahnya, ini hampir sama loh mas. Jawa Timur ini mas, apa punya sejarah besar Nusantara yang ada di Mojokerto. Kurang apa mas? Peninggalannya masih megah sekali. Tapi kelihatannya pemerintah belum concern ke arah itu saja. Lah kalau itu mas, dipoles betul, saya meyakini mas. Jadi Jawa Timur yang bisa menampilkan Singosari dan Trowulan nggak akan kalah kok mas. Ini semua karena apa sih mas? Brandingnya kan dapat Jogja itu kan. Ya. Memang kalau berbicara apa keraton mas sebagai apa ya mas yang melindungi sejarah, yang melindungi budaya, terus pelestari budaya iya memang. Tapi mas dari sisi yang lain kita nggak kalah loh mas. Ya. Trowulan nggak kalah mas kita, nggak kalah kita. Singosari nggak kalah kita. Hanya konsentrasinya ngarso dalem memang menjadikan Jogja itu dengan adem ayem wisata yang dikembangkan. Kalau kita kan kemarin masih menjadikan industri ini bagian dari yang bisa menopang apa pendapatan daerah ini, Mas. Karena kalau sudah berbicara apa industri atau wisata, satu dengan yang lain kan pasti ada efek yang mungkin ya kurang anu ya Mas, kurang ramah lah ibaratnya. Kalau industri jangan tahu Ngoro, Mas Yasin kalau ke sana lihat sungai itu bukan warna biru, warnanya itu merah pekat hitam. Begitu juga yang ada di wilayah
Malang sekitar. Jadi sungainya itu bukan Mas, mencerminkan air bersih yang mengalir saat-saat tertentu itu. Warnanya sudah hitam pekat. Karena di situ terkonsentrasi lingkungan industri dan ketaatan terhadap aturan ini masih lemah. Itu loh Mas. Ya, yang ya, ya. persoalan. Nah, Pak Siadi sebagai administrator yang ada di Malang Raya, ada akselerasi nggak sih Pak di kawasan wisata misalnya? Mungkin yang kita tahu bersama mungkin seperti Banyuwangi ya, yang beberapa tahun terakhir terus berkembang menjadi area pariwisata yang akhirnya punya nama di Jawa Timur, yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dieksplorasi. Nah, tapi tempat-tempat pariwisata yang lama seperti Malang, begitu, akselerasinya gimana menurut Pak Siadi? Iya masih kurang Mas. Oh, mantap. Jujur aja masih kurang Mas. Jadi belum menjadikan pariwisata ini menjadi unggulan sehingga backupnya pemerintah khususnya pemerintah lokal di Kabupaten Malang ya yang terpenting pokoknya ada saja. Makanya istilah APBD hujan gerimis itu yang terjadi kan itu Mas. Yang penting pokoknya sama rata sama rasa kan gitu saja kan. Nah, padahal kalau ini ada prioritas, insya Allah ya Malang Raya ini Mas ya sebanding lah dengan wilayah-wilayah Jawa Timur yang ada, utamanya Banyuwangi. Oke. Dan Pak Siadi, apa yang menjadi saran atau Pak Siadi sebagai legislator kepada pemerintah provinsi dan juga kepada masyarakat Jawa Timur khususnya di daerah-daerah pariwisata, Pak? Ya saya berharap masyarakat, swasta, pemerintah harus bergandengan tangan untuk menjadi pelaku terdepan pariwisata yang ada di lingkungan kita masing-masing. Kalau itu terjadi, kolektifnya dapat, mimpinya bersama, insya Allah jadi kenyataan, Mas. Oke. Terima kasih. Baik. Pak, oh ya, satu lagi. Bagaimana Pak Siadi menanggapi kawasan wisata desa yang dibentuk oleh desa menjadi desa wisata begitu? Apakah itu juga bisa menunjang ya Pak ya? Mas, banyak desa yang sudah melakukan penataan destinasinya dengan anggaran terbatas dari DD maupun ADD, sekarang menjadi desa yang mandiri, Mas. Ada desa, Mas, karena di situ ada potensinya, terus dikembangkan betul dengan keterbatasan anggaran yang ada melalui DD ADD, karena di DD ADD kan jumlahnya ada, Mas Yasin, dan nggak bisa semuanya bisa dipakai sana. Dan itu sudah bisa dibuat menghidupi kegiatan desa, Mas. Bahkan bisa memberikan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Pihak desa itu sampai sejauh itu loh, Mas, yang dilakukan ini. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Siadi dari Komisi D DPRD Jawa Timur sudah hadir, sudi berkunjung ke Studio Lentera TV untuk mengisi podcast Sang Legislator. Nah, yang terakhir Pak, tentunya ada sedikit pendinginan. Iya, Mas. Pak Siadi, pilih satu antara dua, Pak. Tanpa konteks. Gunung atau pantai? Gunung, Mas. Oke. Musim kemarau atau musim penghujan? Penghujan, Mas. Oke. Tanah atau air? Air, Mas. Oke. Struktural atau komunal? Komunal, Mas. Oke. Yang terakhir, pariwisata atau UMKM? Pariwisata, Mas. Oke, baik, terima kasih. Ini yang terakhir, Pak. Kenapa komunal, Pak? Karena komunal itu kan terdiri dari banyak orang. Oke. Terdiri dari banyak orang. Kalau punya tujuan yang sama, itu bagian dari gerakan yang maksimal. Kalau kita berbicara komunal. Oke. Dan itu, lalu kenapa air, Pak?
daripada Air ini sumber kehidupan, Mas. Tapi Air ini, tanpa tanah, Pak Seri? iya. Ya, bisa ya. Kalau apa Mas dibandingkan ya, semuanya ini memang saling terkait ya Mas. Iya, iya. Kalau saya melihatnya Mas, kenapa milih air? Air ini sebagai sumber kehidupan. Tanpa itu semua, Mas, kehidupan yang ada ini nggak akan ada. Oke. Ya, memang saling terkait Mas dengan tanah. Karena jawabannya ini kan repot saya ini Mas. Gua hampir tipis-tipis gini kan. Ini kalau nggak Mas Yasin nggak orang hebat nggak bisa gini. Baik, Mas Yadi, mudah-mudahan sehat selalu Pak, bisa Amin. berkunjung lagi ke Studio Lentera TV Amin, di podcastnya kita ini di Amin. podcast Sang Legislator. Terima kasih banyak Pak Syadi. Iya, Mas. Mohon izin saya Yasin Al-Rafili mohon undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Sembah nuwun.